Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi legal liability atau kewajiban hukum auditor. Nah, materi ini sangat penting karena profesi auditor ini bukan hanya bertanggung jawab secara profesional, tetapi juga secara hukum. Nah, kita masuk ke kewajiban hukum auditor. Nah, materi ini membahas tanggung jawab hukum auditor dalam menjalankan tugas profesionalnya. Dalam lingkungan bisnis modern yang semakin kompleks ini, auditor tidak hanya bertanggung jawab secara profesional, tetapi juga secara hukum pada klien, investor, dan juga masyarakat luas. Selanjutnya kita masuk ke perubahan lingkungan hukum. Nah, pada bagian ini memiliki beberapa perubahan lingkungan hukum. Di antaranya yang pertama, pengawasan audit yang semakin ketat, risiko gugatan meningkat, standar audit yang diperketat, dan yang terakhir itu akuntabilitas auditor yang semakin tinggi. Oke, selanjutnya ada business failure, audit failure, dan audit risk. Penting untuk membedakan kegagalan bisnis dan juga kegagalan audit. Tidak semua perusahaan yang bangkrut itu berarti auditor yang salah. Auditor juga bekerja berdasarkan konsep risiko audit, bukan jaminan mutlak. Nah, untuk memahami perbedaan di antaranya, yang pertama itu ada business failure. Terjadi ketika perusahaan bangkrut karena faktor ekonomi atau manajemen, bukan karena kesalahan dari auditornya. Dan yang kedua ada audit failure, terjadi ketika audit lalai atau tidak mengikuti standar audit sehingga memberikan opini yang salah. Dan yang terakhir itu ada audit risk, yaitu resiko bahwa auditor tanpa sengaja memberikan opini yang tidak tepat meskipun sudah bekerja sesuai standarnya. Nah, di sini ada konsep hukum yang mempengaruhi kewajiban. Dalam hukum, ada beberapa konsep penting yang menentukan tanggung jawab auditor. Yang pertama itu ada kelalaian, di mana kelalaian ini ketika auditor tidak menggunakan tingkat kehati-hatian profesional yang seharusnya. Dan yang kedua itu ada kelalaian berat, yang menunjukkan kurangnya perhatian serius terhadap standar audit. Dan yang ketiga, fraud atau penipuan, yaitu tindakan sengaja memasukkan atau menyembunyikan informasi. Nah, semakin berat tingkat kesalahan auditor, maka semakin besar konsekuensi hukum yang bisa dikenakan. Lalu selanjutnya ada tanggung jawab kepada klien. Auditor memiliki hubungan kontrak langsung dengan klien. Jika auditor melanggar standar profesional dan juga menyebabkan kerugian, maka klien dapat mengajukan gugatan. Untuk memenangkan gugatan, klien harus membuktikan bahwa auditor memiliki kewajiban profesional, terjadi pelanggaran, adanya kerugian, dan ada hubungan sebab akibat antara pelanggaran dan kerugian tersebut. Lalu ada pula tanggung jawab kepada pihak ketiga. Selain klien, pihak ketiga seperti investor dan juga kreditur juga bisa menggugat auditor. Ada beberapa pendekatan hukum yang digunakan pengadilan. Nah, pendekatan yang paling sempit adalah ultrames doctrine, di mana auditor hanya bertanggung jawab kepada pihak yang secara khusus diketahui akan menggunakan laporan keuangan. Nah, untuk pendekatan yang lebih luas adalah restatement rule. Dan yang paling luas adalah forcible user approach, yaitu auditor bisa bertanggung jawab kepada semua pihak yang secara wajar dapat mengandalkan laporan keuangan tersebut. Lalu ada tanggung jawab perdata dalam hukum sekuritas. Nah, untuk perusahaan publik, auditor tunduk pada Undang-Undang
pasar modal seperti Security Act tahun 1933 dan juga Security Exchange Action 1934. Nah, undang-undang ini bertujuan untuk melindungi investor dari informasi yang menyesatkan. Jika adanya laporan keuangan mengandung salah siji material, auditor dapat digugat secara perdata. Dan dalam hukum sekuritas, beban pembuktian seringkali lebih berat bagi auditor dibandingkan hukum umum. Lalu kita masuk ke respon profesi terhadap risiko hukum. Sebagai respon terhadap meningkatnya risiko hukum, profesi audit melakukan berbagai perbaikan, diantaranya yang pertama, adanya peningkatan standar audit, sistem pengendalian mutu KAP, peer review, pendidikan profesional berkelanjutan, dan yang terakhir itu ada asuransi tanggung jawab profesional. Nah, tujuannya adalah untuk menjaga kualitas audit dan mempertahankan kepercayaan dari publik. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan ini, kewajiban hukum auditor merupakan konsekuensi dari peran pentingnya dalam menjaga keandalan laporan keuangan. Auditor harus bekerja sesuai dengan standar profesional dan etika untuk menghindari risiko gugatan perdata maupun pidana. Lingkungan hukum yang semakin ketat menuntut auditor untuk lebih berhati-hati, independen, dan juga kompeten dalam setiap penugasan audit. Oke, tampaknya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila saya mohon maaf, ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.